Dan saya, Dik Doang, tidak sendiri. Saya bersama dengan guru saya, sahabat saya, teman saya mencari ilmu, dan teman saya juga bersenda gurau. Jarang saya melihat dia tertawa, tapi kalau sudah tertawa, dia tidak bisa diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Buya? Om ganteng sedunia. Wah, Buya Arazi Hasim. Buya, banyak sekali saya mendapatkan ilmu dari Buya nih. Dari yang tadinya saya tidak paham, jadi mengetahui, lalu memahami dan menjalani apa-apa yang harus saya lakukan. Termasuk juga tentang akhir zaman. Teman-teman, kalau Anda suka dengan ini, jangan lupa di-share, like, comment, and kasih kita subscribe, itu yang paling penting ya. Karena untuk kelangsungan dari channel Rumi Jakarta ini, Cafe Rumi Jakarta. Kita tahu bahwa kita pernah membicarakan tentang pandemi. Pandemi itu penyebabnya paling tidak dua lah. Pertama, hati kita yang begitu dosa-dosa kita yang begitu banyak. Dan tidak ada ikhtiar yang lebih baik di saat pandemi ini adalah memperbaiki ibadah kita yang kurang-kurang. Lalu pandemi disebabkan juga dari ketidakseimbangannya bumi ini tercipta. Keseimbangan itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak, dan karena sekarang tidak seimbang, maka tidak terjadi kewajaran. Kita juga pernah berbicara tentang Dajjal, dari mulai kelahiran sampai nanti matinya. Bicara tentang Isa juga, ya, selain dia nanti turun lagi menjelaskan Nabi Muhammad lah yang benar, dia juga yang nanti menghabisi Dajjal. Termasuk juga Dajjalnya juga. Tentang para wali-wali, termasuk Imam Mahdi maksudnya. Nah, kalau kita sudah tahu itu semua, Buya, apa konkretnya yang harus kita lakukan? Ya, karena saya tahu itu, perasaan saya jadi mencekam juga, khawatir apakah saya akan selamat dari pertempuran itu. Yang paling dasar, Buya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Bang Dik yang dimuliakan Allah, teman-teman sahabat Rumi, tidak adalah suatu masalah kecuali ada jalan keluarnya. Tidak ada satu ujian kecuali ada kesempatan dari Allah, kecuali ada suatu modal yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW itu mengatakan, "Iyakhruj fikum wa ana fikum fa ana hajiju." Jika dia keluar di antara kalian, si Dajjal itu, lalu aku ada di antara kalian, maka aku langsung menjadi tameng kalian, jadi hujah kalian. Jadi panglimanya. Iya, hajij itu pemegang hujahnya. Karena Dajjal itu akan menghancurkan semua hujah-hujah orang beriman yang imannya lemah, yang imannya cuma sampai pada ritual zahir, yang cuma sampai pada hafalan-hafalan kitab, tapi tidak sampai kepada memahami apa yang dibaca. Maka Nabi SAW memberikan cara konkret ketika seseorang di antara sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jika kami bertemu mereka, apa yang kami lakukan?" Nabi mengatakan, "Bacalah Fawatih daripada surat Al-Kahf." Fawatih secara harfiah artinya pembuka. Tapi secara maknawi, Fawatih ini berarti kunci-kunci. Kunci-kunci dari surat Al-Kahf. Kunci-kunci surat Al-Kahf itu ada 10 ayat pertama, ada 10 ayat terakhir. Dari kunci-kunci itu, begitu juga sebenarnya kisah-kisah yang ada. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, kisah Ashabul Kahf. Kisah Ashabul Kahf ini mengartikan apa, Bang Dik? Ini kalam yang kemudian membuat saya mulai ada harapan. Seandainya Dajjal itu kita dapati masanya. Ketika Ashabul Kahf yang jumlahnya diperdebatkan itu bertanya kepada temannya, saudaranya, "Berapa lamakah kam labista?" Ya, berapa lamakah kita hidup? Pertanyaan ini kan juga ditanyakan ke Nabi Uzair. Dalam hadis, dalam Al-Quran, dialog ini sangat jelas sekali. Apa jawaban mereka? Labisna yawman aw ba'dal yawm. Paling-paling kita tidur sehari atau setengah hari. Padahal mereka tidur selama 309 hari. Ini rahasia luar biasa untuk menjadi hujah. Inilah maksud Nabi. Jika dia keluar, aku bersamamu. Jika dia keluar,
mungkin tubuh fisikku sudah tidak bersamamu, tapi ilmuku, ma'rifatku ada padamu. Secara logika, padahal kita tidak makan 5 hari meninggal. Yes. Tidak minum 3 hari kita sudah. 309 tahun hidup. Ini jawabannya Bang Dik. Karena di hadis yang panjang di riwayat Imam Muslim itu dikatakan 1 hari bersama Dajjal sama dengan setahun. Kalau 40 hari berarti sama dengan 40 tahun. Tapi seorang Ashabul Kahf dengan sekejap, sekilat, secepat itu 309, mereka merasakannya cuma setengah hari. Maka siapa saja yang percaya dengan asrar, rahasia-rahasia dari Allah, walaupun setahun rasanya bagi orang biasa, tapi bagi orang-orang yang mewarisi nur Ashabul Kahf ini, dia akan merasakan itu sekejap saja. Luar biasa. Sebentar saja. Orang-orang merasakan 40 tahun, dia mungkin merasakan cuma beberapa hari. Maka inilah yang disebut fawatih. Kunci-kuncian, pembukaan-pembukaan, asrar-asrar, rahasia-rahasia yang ada dalam surah Ashabul Kahf. Buya, itu kan tentang rahasia waktu yang bisa istilahnya dipersempit, padahal itu waktu itu begitu panjang. Saya potong sedikit Buya. Apa sih arti waktu buat Buya pribadi? Waktu itu adalah hembusan-hembusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan anad dahr, akulah sang waktu. Jadi Allah menyebut dirinya sebagai waktu. Ini adalah salah satu sifat dan hembusannya. Maka dekat-dekat saja kepadanya. Waktu itu mau dia panjangkan, mau dia pendekkan, itu urusan dia. Bang Dik pernah tidur 4 jam terasa 4 menit? Yes. Pernah. Kadang-kadang 4 menit terasa 4 jam ya. Oke, berarti sudah mulai merasakan rahasia-rahasia Ashabul Kahf. Bang Dik hidup berumah tangga sudah berapa tahun? 30 tahun lagi. 30 tahun. Coba diingat cuma satu kelipan mata. Set, langsung. Itu rahasia-rahasia yang dalam keadaan sadar kita bisa merasakan. Waktu itu tahu-tahu ya. Tahu-tahu Baru sudah lulus, tahu-tahu kita sudah nikah, punya anak. Tahu ubanan. Iya, betul Bang Dik. Tahu-tahu ya. Begitu pentingnya waktu dia ingatin di wal fajr, wal duha, wal asri. Kenapa tuh ya? Allah itu karena menyebut dirinya waktu. Maka ketika disebutkan wal fajr, demi aku yang mengatur waktu fajar. Itu sebenarnya. Wad duha, demi aku yang mengatur waktu duha. Karena ad-duha itu Allah sendiri. Al-fajr itu Allah sendiri. Wal-laili idza yaghsha, dan demi malam. Wan-nahar, demi siang. Semuanya itu adalah tentang dirinya. Jadi jangan pusing memikirkan Dajjal. Pusinglah dulu seberapa dekat kita dengan pemilik waktu. Jadi konkretnya Bang Dik, pelajari rahasia-rahasia Ashabul Kahf. Karena Ashabul Kahfi ini bagi saya adalah ayat-ayat ma'rifat. Akhir zaman. Di akhir ayatnya itu apa Bu ya? Artinya Bu ya? Puncak dari surah Al-Kahf itu kunciannya ada dalam akhir. Yang terakhir, ayat terakhir. Allah mengatakan, siapakah yang menginginkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir? Maka beramal dengan amal yang saleh. Saleh itu yang relevan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Janganlah syirik dalam menyekutukan Allah seorang pun, ahad. Maka ujungnya juga ahad. Ayat ini adalah pancaran dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi ayat-ayat itu satu sama lain ibarat satu otak. Dia punya jaringan dan sangat berkaitan. Dan intinya adalah surat Qul huwallahu ahad. Itulah sebenarnya kuncian yang berkaitan dengan surah Al-Kahf. Jadi pembuka Al-Kahf itu adalah surah Qul huwallahu ahad. Maka konkretnya Bang Dik, mendekatkanlah kepada Sang Ahad. Kenalilah ahadiyahnya, keesaannya. Nanti ujian kita ketika Dajjal adalah ujian ahadiyah, ujian keesaan Allah. Intinya jadi menjadi orang yang soleh dan soleh. Lebih dari sekedar soleh secara zahir, tapi soleh secara ruhi. Soleh secara ruh tidak memandang sesuatu kecuali bersumber darinya.
Saya makan minum. Jika saya menganggap kekenyangan, kesegaran dari air, maka saya akan menyekutukan Allah dengan air. Nanti jika ada masa air tiada, Astagfirullah. lalu tiba-tiba ada orang bawa air, atau dia mengatakan, saya bisa mendatangkan air dari langit, maka kita akan menjadi musyrik. Nabi Muhammad SAW baru menunjukkan Astagfirullah. air keluar dari jari-jarinya setelah beliau menanamkan tauhid di kolbu para sahabatnya. Itulah rahasia 13 tahun di Mekah. Sehingga para sahabat tiada satupun terbersit menyekutukan Allah dan Rasulullah. Lain dengan Dajjal. Dajjal ingin menjadi Tuhan. Sulit ini. Itu dia. Sulit karena kadang-kadang kita lalai ya. Maka terucaplah kata di awal sebelum kita menikmati apapun, bismillah ya. Ya. Maka Bang Dik, PR kita beberapa tahun ini adalah menghabiskan syirik sedalam-dalamnya. Akar-akar syirik. Maka mulailah minum dengan meyakini Allah lah yang berikan kesegaran. Mulai dari sekarang. Mulailah makan dengan meyakini bahwa kekenyangan itu adalah anugerah dari Allah. Maka nanti akan ada masa Bang Dik, kita cuma dapat 1 tetes tapi kenyang. Teman-teman, surat Al-Ikhlas itu menjadi kunci juga, surat Al-Kahfi ya. Di mana Qul huwallahu ahad, Allahus samad ini penting ya. Betul. Tempat di mana kita hanya bergantung hanya kepada Allah. Jadi kalau kita masih bergantung kepada materi bos kita, ya, kedudukan kita, jabatan kita, ini sulit sekali kayaknya. Termasuk diri saya juga agak sulit ya, karena seketika kadang-kadang saya bersyukur karena minuman itu enak. Bukan Allah lah yang mengenakan minuman itu. Buya, kayaknya saya harus mencari majelis atau tarekat nih. Ya, karena juga banyak guru-guru yang hanya bisa mengajar tapi tidak bisa mengantarkan. Masya Allah. Gimana Bu ya, kita memilah dan memilih ini semua Bu ya? Ya, apa yang Bang Dik rasakan itu sudah dirasakan Imam Qushairi. Guru dari Imam Ghazali namanya Abu Ali Al-Farmadi merasakan yang sama. Imam kita dari masa ke masa melihat fenomena itu. Bahwa ada guru-guru yang bisa menjelaskan tapi tidak bisa menghantarkan. Ya. Lalu bagaimana kita mencarinya? Minimal kita berguru dulu kepada orang bersanad. Al-isnad minad din. Begitu dalam riwayat Imam Muslim. Dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak. Bersanad, berguru adalah bagian dari agama. Kita melihat gurunya dulu nih ya. Guru dulu. Lalu siapakah guru terbaik? Nah, Dalam hadis Abu Nuaim, hadis Imam Baihaqi, Tabarani, Hakim, dan lain-lainnya. Dengan lafaz yang hampir bersamaan. Nabi ditanya, Ibnu Majah, ini paling hasan, paling bagus. Man awliyaullah, man khairun nas. Siapakah wali Allah, siapakah manusia terbaik? Apa jawaban Nabi? Man iza ru'u zukirullah. Orang yang jika engkau pandang dia dengan batinmu, membuat engkau mengingat sang maha batin. Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah guru yang menghantarkan. Tapi guru, di atas guru ada guru. Sayyidina Ali sehebat itu. Nabi hanya memberikan pangkat kepadanya. Babul ilmi. Ana madidatul ilmi wa aliyun babuha. Aku itu kota ilmu. Kota itu ada gedung, ada rumah, ada masjid, ada taman, ada penduduk, ada buah-buahan, ada taman, semuanya ada jalan. Pintunya adalah Ali. Hadisnya sahih, bahkan hadis ini mutawatir. pintunya adalah? Ya, pintu Sayyidina Ali. Maka guru minimal berperan sebagai pintu. Mursyid itu adalah pintu, babullah, babul ilm, pintu menuju Allah. Adapun yang menghantarkan sampai ke ujung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nanti yang kita sebut Al-Imam Al-Mahdi. Beliaulah pewaris mutlak Rasulullah. Maka sekarang mari dekati pintu-pintu itu. Nanti mereka akan membawa kita ke pintu berikutnya. Mungkin kita belum sampai ke makom Sayyidina Ali. Minimal kita mendekati makom-makom beliau. Kita hantarkan ilmu. Maka jangan bernafsu untuk ditalkin zikir. Berilmu dulu. Ngaji dulu. Jangan bernafsu dapat ijazah-ijazah zikir. Ilmu dulu zikirnya. Ilmu dulu siapa yang kita zikirkan. Baru minta talkin zikirnya. Saya banyak dimintain talkin oleh orang, tapi saya katakan teman-teman, ana uhibbukum. Saya cinta kepada Anda semua, tapi jangan nafsu untuk ditalkin. Ini
Kita sudah belajar dari masa ke masa. Banyak orang dapat talqin, tapi habis itu dia buang. Dia tanggalkan. Yang penting adalah ilmui dulu. Karena orang yang berilmu itu, dia mengetahui dengan kesadarannya, bahkan dalam keadaan sadar, apalagi di alam bawah sadar. Nanti ruhnya sendiri akan menggerakkan dia untuk mencari talqin. Talqin itu adalah perangkat seorang guru untuk memasukkan seorang murid ke kota ilmu. Maka sekarang berilmu saja dulu. Berilmu. Nanti dikasih kunci-kunciannya oleh mereka. Sahabat-sahabat melakukan Allah, jadi ngaji kepada orang bersanad, berilmu. Insya Allah kita wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Saya teringat pelajaran saya di masih muda ini. Pernah muda Bang Dik? Pernah. Kan tahu segini Bu ya. Dulu saya juga kurus ya. Pengetahuan aja buat kalian. Jadi ketika Jepang ya terkena bom atom Hiroshima dan Nagasaki, kaisarnya berdiri di antara kehancuran. Dia hanya mengatakan satu hal. Apakah masih ada guru-guru yang hidup? Yang ditanya guru bukan panglima perangnya ya. Dan saya juga pernah belajar tentang pencapaian paling tertinggi di hadapan Allah. Yang pertama adalah yang paling rendah. Siapa orang yang bahagia itu? Orang yang bahagia itu adalah orang yang dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan amalannya soleh. Yang kedua, yang terendah dari yang paling bawah. Siapakah orang yang paling kaya hati, kaya harta? Dia adalah orang yang diberikan apapun semesta bumi dan isinya, tapi hidupnya untuk berbagi. Nah yang ketiga ini yang saya nggak percaya, karena saya melihat dengan mata saya sendiri guru-guru itu hidup dalam kesusahan. Siapakah orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kakinya berpijak di belahan bumi ini, Allah ridho. Wow, ridho. Dia adalah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan mau diamalkan orang lain, dan karena ilmunya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Luar biasa Bu ya ini, punya pekerjaan, punya sosok seorang guru. Saya sampai berhenti jadi artis itu ingin jadi seorang guru. Wow. Bahkan saya tidak punya departemen yang menggaji saya karena mengincar satu tujuan paling tertinggi di hadapan Allah, ridha. Nah sekarang Buya, ketika kita akhir zaman ini harus kita yakini bahwa Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, tapi kita tidak tahu waktunya. Bagaimana ketika orang belum bisa baca Quran, juga belum hijrah, ya, dan lain-lain itu bagaimana Buya nasibnya Buya? Tadi Buya bilang aja yang sudah belajar dengan seorang guru hanya kulitnya saja akan menjadi pengikut Dajjal. Iya. Ini apa nasibnya Buya? Nabi mengatakan, Badiru bil amali salihan, Badiru bil amali fitanan. Ya. Badiru dalam hadis yang sahih Muslim, bersegeralah kamu beramal. Beramal itu jangan diartikan banyak sholat, banyak zakat, bukan. Tapi amal di situ dibagi. Amal tubuh, amal materi, amal akal, amal kolbu, amal ruh. Jadi kita bagi. Kalau punya materi, mari berbagi. Jika punya tubuh, mari berkhidmat. Punya waktu, mari berkhidmat. Punya akal, mari berbagi kecerdasan. Punya kolbu, mari berbagi asrar, rahasia-rahasia. Jadi sedekah luas ya? Sangat-sangat luas. Termasuk senyum ya? Senyum. Pahit, masih senyum. Punya ruh, makin berbagi rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Athaillah menyebutkan, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Secara harfiah artinya orang yang punya kelebihan, maka berikan apa yang dia punya. Yes. Ya. Kita belum bisa baca Quran. Teman-teman gak usah khawatir. Nabi Muhammad sendiri itu seorang yang ummi. Apakah orang bisa baca Quran ditanya di kubur? Tidak. Saya bukan sedang mematahkan semangat teman-teman yang sedang belajar Quran. Tapi jangan terlalu menggebu-gebu untuk bisa membaca, sekedar membaca. Karena tidak ditanya dalam kubur. Yang ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka sembari belajar cara membaca, utamakan mengenal apa yang dibaca. Pertanyaan man rabbuk di alam kubur, siapa Rabbmu? Nanti itu pertanyaan yang juga akan dipertaruhkan kalau bertemu Dajjal.
Gak usah dajjal, nanti air susah, makanan susah. Apakah Tuhan kita akan berganti kepada air, kepada tangan? Iya. Saya pernah mendengar Buya mengatakan menjelang hari kiamat tuh 3 tahun tidak turun air hujan. Ini berdasarkan analog dengan sirah nabawi. Jadi saya memahami Bang Dik, ini ijtihadi sebenarnya ya. Ketika memahami hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, di akhir zaman itu terjadi paceklik. Begitu sebelum Dajjal keluar. Lalu berapa lama? Kita hitung dengan berapa lama Rasulullah dulu pernah mengalami paceklik. Sekitar 3 tahun. Nabi sebelum diberikan dunia dan seisinya kepada Nabi dan sahabat, Nabi dan para sahabat diuji dulu jika dunia nggak di tangan. Mereka cuma makan isi dari pelepah kurma yang halus, dedaunan. Diuji. Apakah mereka bergantung kepada itu atau bergantung kepada yang menumbuhkan itu semua? Jika dia bergantung kepada Allah, maka tiada pun makanan. Dia masih bertuhan kepada Allah. Tapi kalau kita samadaniyahnya bergantung kepada benda, kepada makanan, makanan tiada, Tuhan pun tiada. Kita akan mengukur Allah baik tidak baik berdasarkan susah dan senang. Saya sering sekali mendengar orang mengatakan, kenapa Allah takdirkan kita corona? Jahat sekali Allah. Ini tanda kalau dia gagal faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Corona ini buatan makhluk juga. Karena ini buatan makhluk, ya udah kita mainin aja gaya-gaya makhluk. Ya. Mereka makar, kita makar. Mereka konspirasi, kita konspirasi balik. Tidak usah kemudian lari dari kondisi. Mereka paksa kita vaksin Bang Dik. Kita baru divaksin malam. Iya. Kita ini berdua vaksin biar nggak ketahuan kewaliannya. Emang wali murid. Nggak ada wali yang aku wali. Tenang ente. Kita bercanda doang. Biar ente nggak ngiler nonton acara ini ya. Lanjut Bu ya. Karena menurut saya gini Bu ya, ini bukan sesuatu yang mustahil. Saya SMA nonton Mad Max, film Mel Gibson, 1, 2, 3. Itu rebutan bahan bakar. Mad Max yang baru, rebutan air ya. Terus kita dibilang ini halu, kita dibilang ini menghayal, bilang nakut-nakutin. Enggak, orang Barat sudah berpikir itu. Ya, orang Barat, negara-negara maju sudah sampai ke sana. Karena sudah beberapa, ya? Oh kita masih di sini aja. Kita masih di kota Bang Dik. Saya baru dari daerah dengan teman-teman, ya, teman-teman Ribat, teman-teman Rumi. Kita bertemu sahabat-sahabat di sana. Kita mau cari solar aja susah di daerah. Kita baru datang pertama habis. Iya. Itu daerah Sumatera, Riau yang itu adalah negeri minyak. Atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bumi. Itu pun Masya Allah. Saya tidak tahu ini kritik atau tidak, tapi itu fakta. Itu fakta. Saya ke Buton. Jalannya masih ada waktu itu beberapa tahun yang lalu, tahun 2009, 2010. Itu negeri aspal. Tapi ada jalan yang tidak diaspal. Kan lucu Bang Dik. Sangat. Ini bukan halu. Ini kabar-kabar yang dikabarkan Allah dan Rasulnya. Kita ini sudah dimanjakan. Terutama teman-teman yang tinggal di kota. Silakan Anda berkomentar sesuka Anda. Nanti ada masanya. Kamu yang jerit pertama kali. Ya. Saya dibilang halu ketika menjelaskan satu hadis. Bahwa nanti pertarungan di akhir zaman itu manual. Sebagaimana Ahlul Badar dulu. Dibersamai oleh malaikat. Sebelum tangannya sampai memukul. Itu sudah ada malaikat yang duluan memukul. Saya pun dikatakan halu Bang Dik. Saya yakin orang-orang seperti ini memang hatinya memang belum dibuka. Kita husnuzon saja. Mungkin belum dibuka. Saya berdoa semoga hati Anda dibuka membaca hadis-hadis Nabi tentang Ahlul Badar. Baca hadis tentang Ahlul Badar. Anda nanti faham bahwa nanti akan terjadi kembali. Ya. Akan terjadi kembali. Perperangan kita nanti sebenarnya bukan itu yang penting. Kesaktian-kesaktian itu bagi saya tidak penting. Yes. Karena saya juga belajar ilmu-ilmu itu dulu. Dan bagi saya itu nggak penting. Guru-guru, orang-orang, jawara-jawara meninggal. Banyak yang, ada yang husul khotimah, ada sul khotimah. Ada yang meninggal karena kurang makan, ada yang kelebihan makan. Tetap aja jawara mati. Guru-guru silat mati, orang-orang debus mati. Ada guru kita yang kalau dipotong rambutnya, nggak bisa Bang Dik. Samson. Meninggal juga. Terus untuk apa? Kita nggak mau ilmu yang begitu, kita mau ilmu ruhani, ilmu qalbu. Yang nanti Allah sendirilah yang akan membela kita. In tansurullah
yansurkum. Ya. Bantulah Allah, Allah bantu kalian. Itu poin kita sebenarnya. Benar itu sahabat semua yang dikatakan Buya. Saya juga pernah pergi ke Riau ya. Lalu habis bahan bakar, terpaksa kita beli bahan bakar di pinggir jalan dengan botol. Ya, ternyata itu isinya dicampur dan apa yang terjadi? Derita berkepanjangan. Sekarang gimana Bang Dik? Minum mineral. Ini juga kita sekarang bergantung kepada air mineral, benar nggak? Ya betul. Coba Bang Dik kembangkan apa yang terjadi nanti kalau air itu tidak ada. Iya tadi saya sudah bilang bahwa tidak bisa minum 3 hari kita itu selesai ya. Makan bisa bertahan kita 15 hari. Tapi nggak ada air karena diri kita ini air ya. Jadi seperti kendaraan yang saya naiki selanjutnya adalah tuntutan keras sekali. Tubuh kita juga kekurangan air akan terjadi goncangan. Air adalah lambang cinta yang terbesar untuk bumi ini, planet lain yang diberikan. Air ini adalah alat perekam doa yang paling canggih di atas muka bumi ini. Air ini perlambang dari satu agama, kalau tidak turun hujan, sial terjadi. Jadi kita juga bersama dengan Allah melalui air wudhu. Kita berjumpa dengan air. Apa kabar nanti tidak ada air wudhu? Bahkan kita haji dan umroh pulang bawa air. Ini lambang-lambang kecintaan Allah yang diabaikan, yang sementara hari ini Anda sedang buang-buang air begitu saja. Banyaklah beristighfar, carilah hikmat dari pelajaran air ini. Buya, pertanyaan berikut ini Buya. Orang banyak yang sholat, bukan lagi sholatnya di rumah, tapi di masjid selalu. Sedekah iya, puasa apalagi. Tapi hidupnya hari demi hari hanya khawatir. Memikirkan dunia lagi. Belum selesai perkara ini, dia punya guru, punya majelis, bertentangan satu sama lain. Dengan mazhab-mazhab yang berbeda. Ini kacau. Islam ini sedang kacau, simpang siur. Gimana kita sebagai seorang hamba? Ya? Islam tidak pernah kacau. Tapi orang yang sedang mempelajari Islam bisa jadi kacau. Begitu ya. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Tidak pernah kacau di sisi Allah. Tapi di sisi kita barangkali kacau. Tapi Islam saya udah nggak kacau Bang Dik. Kita sudah menemukan jalan-jalannya insya Allah. Gimana caranya biar seperti itu Bu ya? Berguru. Jika gurunya yakin, dia akan mengajarkan keyakinan. Jika gurunya khusyuk, dia akan menelurkan kekhusyuan. Jika gurunya wali, muridnya jadi wali. Jika gurunya syak, gurunya suka menyalah-nyalahkan orang, maka muridnya akan syak dan suka menyalahkan orang. Gurunya memecah belah umat, muridnya akan memecah belah umat. Gurunya mengajar dengan penuh emosi, muridnya akan lebih emosi. Guru kencing berdiri. Ya, itu petatah yang sangat tepat sekali. Maka hati-hati cari guru. Bergurulah dengan orang yang mewarisi rahmatan lil alamin. Quran ini jelas ayatnya bahwa Rasulullah itu adalah sumber dari rahmat. Nabi itu membawa rahmat. Rahmat itu kasih sayang lil alamin, bukan hanya untuk orang Islam, bahkan semuanya. Ini jangankan untuk alam semesta, untuk sesama muslim pun dia sudah sangat benci, membuat orang lain kemudian bertengkar. Kelompok ini sudah dikabarkan lama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikabarkan dan mereka. Dan dia saudara kita sendiri. Secara zahir saudara, tapi dia tidak pernah menganggap kita saudara. Ya, kita yang menganggap mereka saudara. Kita mengatakan, oh masih syahadat saudaraku. Tapi mereka mengatakan, kalau kita tawassul itu syirik akbar, syirik besar. Syirik akbar itu kufur. Kita bertabarruk mengambil keberkahan. Bagi mereka itu adalah syirik. Padahal sahabat-sahabat Nabi hampir semuanya bertabarruk mengambil keberkahan sisa-sisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka hidup di zaman Nabi, mereka akan mengatakan Nabi musyrik. Karena Nabi membiarkan air ludahnya dijadikan tabarruk untuk keberkahan. Rambutnya dibagikan di waktu tahallul untuk dibagi-bagikan. Dijadikan untuk mengenang Rasulullah. Sekarang mereka tidak percaya rambut Rasulullah. Maka menganggap bahwa semua itu khurafat. Mereka tidak bisa membedakan antara cinta dengan khurafat. Antara cinta dengan syirik. Dua hal yang sangat berbeda. Maka Nabi sudah tepat mengatakan, tentu sangat tepat. Iyakhruj, jika dia keluar. Aku ada di antara kalian. Fa'ana hajiju. Cukup aku jadi hujjah kalian. Tapi karena Nabi tidak keluar, yang keluar adalah pewarisnya. Disinilah dilemanya Bang Di. Ya. Khalifahnya Nabi ini, pengganti Rasulullah ini. Di manakah dia? Bagaimanakah sifatnya? PR-PR ini yang harus kita lihat.
apapun rupa dia, sirnya cuma satu, rahmatan lil alamin. Carilah orang yang seperti itu, maka dia akan mendekatkan kita kepada Al-Mahdi. Jadi bergurulah kepada orang yang kalbunya dipenuhi oleh Rahman, Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Saya tidak ada lagi isyarat, Bang Dik, kecuali itu. Maka teman-teman, sahabat-sahabat Allah, siapakah gerakan, manakah guru yang akan menghantarkan kita berjuang dengan imam akhir zaman? Jawaban saya cuma satu. Guru yang di kolbunya ada dua cahaya, Rahmaniyah, Rahimiyah. Carilah mereka, bersamai perjuangan mereka, selangkah di depannya, itu Imam Mahdi. Insya Allah. Masya Allah, Buya. Kita ini dengan kasat mata sering tertipu daya ya. Sementara Buya mengajarkan kita untuk melihat dengan mata kolbu. Kolbu kita ini sekarang tertutup begini, gimana kita bisa melihat kolbu orang lain? Ya, itu masalahnya, Buya. Jadi, gimana, Buya? Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada marifat. Kita sibuk di syariat, saling berdebat. Marifat apa kabar ini, Buya? Ya, kita harus kembali ke marifat. Bisa dijelaskan perjalanan marifat itu menuju yang sesungguhnya kita harus pegang, Buya. Ma'rifat itulah hujjah Nabi yang sebenarnya. Jangankan dalam bab syariat, tarekat, di bab hakikat sendiri, itu sudah ada perdebatan antara wali iblis dengan wali Allah. Iya, antara Maka kemasukan kita, setan, kemasukan tarekat Tuhan. Azaziliyah, tarekat iblis, tarekat Muhammadiyah, tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ sudah ada dua blok, bayangkan Bang Dik. Apalagi dunia tarekat, di tarekat banyak jalan. Sama-sama Naqsyabandiyah, satu benar asli, satu tidak. Satu mengumumkakan marwah dirinya, satu menghantarkan murid mencintai gurunya, mencintai sang maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dunia syariat ada fikih, ada anti fikih, ada mazhab, ada anti mazhab. Jadi di setiap lini ini ada ikhtilaf, ada iftiraq, ada perselisihan yang nyata. Hanya satu yang tidak ada, yaitu al-yaqin. Itulah ujung dari hakikat. Yakin. Yang disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbik. Ma'rifat mengenai al-haq itu langsung dari Allah. Ini yang dikatakan di Quran, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau akan langsung mendownload, mengambil ilmumu dari sisi Allah, hai Muhammad. Maka orang yang mewarisi Nabi Muhammad, ilmunya juga sama. Ilmunya juga langsung di-download dari Allah, diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Jika kolbunya sudah ada dua cahaya tadi, Rahman, Rahim. Allah memandangnya dan Allah sayang kepadanya, maka Allah akan berikan apa saja yang diperlukan di akhir zaman ini. Jadi senjata kita lawan Dajjal. Dajjal itu penuh kebencian, Bang. Lawannya cuma cinta. Lawannya cuma kasih sayang. Maka Nabi Muhammad disebut Nabi Rahmat. Maka Al-Mahdi itu adalah waris rahmat. Pewaris rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak senang kecuali dia melihat umat itu mengenal Allah. Jika dia melihat ada orang berbondong-bondong mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, sebenarnya air matanya ingin mengalir. Tapi dia melawannya dengan bercanda, tertawa. Mungkin menyembunyikan asrar yang dalam kalbunya. Begitu barangkali, Bang. Masya Allah, Buya. Marifat ya. Marifat itu lebih kita mengenal diri Allah. Marifat itu ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridhonya. Maka apabila mana kita belajar, menyaksikan pun acara dari Cafe Rumi Jakarta ini, Anda tidak ikhlas ya, makanya susah juga ya. Karena ikhlas itu satu-satunya kendaraan kita ya, agar kita meninggi di hadapan Allah, sampai berjumpa dengan ridhonya, sampai terbuka keberkahan ilmunya. Bahkan Buya, saya selalu berpikir begini Buya. Saya ingin belajar, serta berguru sampai kemanapun guru-guru saya cari, sampai saya berjumpa dengan guru di hati saya. Akhirnya saya paling tahu, dan yang paling tahu kalau saya sesungguhnya tidak tahu apa-apa.
Jadi seluruh pengetahuan saya nih yang sekarang nih Buya, saya dari Buya tentunya, yang dikirim Allah ke kandang jurang doang, ya, ke Cafe Rumi Jakarta, ya, ke teman-teman yang lain. Allah yang memberikan ilmu itu Buya. Ya. Jadi kalau nggak dikirim, saya nggak berani ngomong apa-apa, Pak. Diem aja. Mendingan kita ngelucu aja. Saya menjadi orang yang paling bodoh dan senang dibilang bodoh, tapi saya orang yang paling tahu apa yang harus saya lakukan. Dan teman-teman, tapi kita tidak hidup sendiri. Kita punya anak-anak, punya saudara. Melihat ini kan kita sendiri aja yakin nggak kita bisa melewati, apalagi dengan anak-anak Buya. Ya. Apa yang paling baik Buya kita tanamkan kepada mereka, terutama diri kita juga ya, tentang masa depan yang sebenarnya mereka lagi asik-asiknya meniti karir ya. Kadang-kadang teman-teman ingin jadi YouTuber ya. Apa kabar yang teman-teman ingin menjadi kekasih Allah? Butuh bimbingan juga ini. Ya, metode yang paling bagus dalam transfer knowledge adalah berkisah. Dan saya yakin Bang Dik ini ahli kisah. Jika ada suatu kejadian, tarikh, sejarah, Bang Dik itu saya lihat bisa menceritakan dengan sangat jelas ya. Semoga itu dikembangkan dalam ilmu akhir zaman. Amin ya Allah. Ya. Amin. Kabul ya Allah. Yang penting jangan cocok logi Bang Dik ya. Ya. Apa kata Allah? Waqsusil qasasa. Ceritakanlah, sampaikanlah kisah-kisah. Walaupun nanti kita akan dituduh pendongeng. Rasulullah dulu disebut pendongeng. Gitu ya. Dan saya yakin sebentar lagi, atau sudah mungkin barangkali, saya akan dituduh juga sebagai pendongeng. Sebentar lagi Bang Dik akan dituduh sebagai korban yang didongengkan oleh Ar-Razi. Siap-siap Bang Dengan Dik. senang hati. Dengan senang hati. Saya tidak sedih dengan orang begitu, karena Rasulullah dituduh gila, dituduh pendongeng. Asatirul awwalin. Asatir itu artinya dongeng-dongeng cerita lama. Betul, Rasulullah itu orang lama. Bahkan sebelum alam ini ada, sudah ada masa namanya Azali. Beliaulah Sang Ahmad. Itu cerita, asatir. Terserah, katakanlah kita nih pendongeng. Tapi yang kita ceritakan, semuanya ada datanya. Ada hujahnya, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi Bang Dik, coba lakukan. Nanti mari kita buat program-program menceritakan akhir zaman dengan hadis-hadis yang sahih. Dengan data-data yang kuat. Silakan Bang Dik buat. Mungkin ada teman-teman seniman. Ayo berdayakan mereka. Ajak mereka juga menyebarkan misi ini melalui seni-seni mereka. Teman-teman Bang Dik yang ahli seni musik. Kita tidak mengharamkan musik secara mutlak. Kita kan mengharamkan musik muqayyad. Muqayyad itu jika musiknya digunakan untuk hal-hal yang negatif, baru dia haram. Nyanyian itu juga sama. Jika dia marah kepada negatif, baru haram. Maka sekarang mari kita isi semua lini ini supaya masuk ke alam bawah sadar. Dan Bang Dik sangat paham maksud saya. Bahwa musik itu masuk ke alam bawah sadar. Jika musik kita berisi pesan-pesan rahmatan lil alamin, pesan-pesan kewaspadaan, kita nggak usah katakan dajjal keluar dalam musik. Tapi isi-isi rahmat, isi-isi keesaan. Seandainya makanan tidak ada, engkau masihkah bertuhan kepadanya? Seandainya kesaktian tiada, masihkah engkau berguru, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat-sahabat itu diuji oleh Rasulullah. Rasulullah dengan sederhana bisa mengeluarkan air di tangannya. Tapi beliau tidak mau mengeluarkan itu. Sampai saat-saat yang kemudian para sahabat lolos. Mereka tidak menuhankan Rasulullah, baru tangannya kemudian mengeluarkan, memancarkan air. Tapi jika masih menganggap Rasulullah itu adalah bagian dari Tuhan, menggantungkan hati kepada Rasulullah, Rasulullah menahan, ditahan. Sehingga sahabat paham, oh Rasulullah itu manusia. Dia wakil Allah, dia bukan Allah. Setelah mereka faham kuat pada tataran itu, baru Rasulullah menunjukkan mukjizat-mukjizatnya untuk menolong para sahabat. Rasulullah itu kekasih Allah, apapun sebenarnya mudah. Cukup dia berkata, ya Allah hancurkan kafir, hancur. Tapi Rasulullah tidak mau instan. Rasulullah mau proses. Karena beliau mengatakan, innama ana bashar. Aku pun masih manusia. Bedanya, yuha ilayya. Ruhku hidup, ruh kamu tidak hidup. Kolbuku bercahaya, kolbumu tidak bercahaya. Itu saja bedanya. Jadi untuk generasi masa depan, mulailah berkisah sebelum tidur. Kita kisahkan kepada anak-anak.
ketika kita jalan dengan anak-anak kita berkisah, kita tunjukkan ada event-event di jalan, kejadian-kejadian, kita arahkan ke arah sana. Nanti akan masuk ke alam bawah sadarnya bahwa ini bakal terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Memang mudah nih ya saya berbicara tentang marifat. Bahkan saya mencarinya bertahun-tahun. Apa kabar dengan kita yang menanamkan kepada anak-anak kita yang pikirannya entah kemana dengan HP-nya, di YouTube-nya. Saya pernah juga bertanya pada anak saya, saat dia lamaran, saat dia mau nikah nanti, apa yang kamu takutkan? Hujan, katanya. Saya belajar, mohon izin Bu ya, dari saya Maulana Hisham Kabani, di bukunya Malaikat dikatakan setiap rintik hujan yang turun dari langit selalu turun bersama dengan para malaikat. Malaikat itu namanya malaikat keberkahan. Ketika dia jatuh di selai daun, daun itu tumbuh, sudah ada 7 malaikat dalam setiap helainya. Malaik, bentuk jamaknya malaka, artinya utusan, kurir. Jadi kalau kita berdoa di tengah hujan, di antara pepohonan, doa kita jauh lebih cepat sampai daripada orang yang tidak menanam apalagi merusak. Waktu itu lamaran hujan deras, banjir di mana-mana. Wajah-wajah murung terlihat. Terus aku berpikir di Randon aku juga tidak ada tampil dan berbicara. Entah bagaimana tiba-tiba Randon mengatakan, belum selesai nih kayaknya acara sebelum Dik doang bicara. Masya Allah. Saya ceritalah tentang hujan di kala itu. Itu tiba-tiba wajah yang tertunduk jadi semangat. Karena hujan ini memilah dan memilih yang bersih dan yang kotor. Di atas rumah lamaran itu tidak ada debu yang saya saksikan. Tidak ada debu di atas daun. Bahkan di jalan pun tidak ada debu-debu. Bayangkan kita menghadap, memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah. Bukankah anakku nanti kelak akan menjadi orang yang memimpin, seorang imam bagi suami dan istrinya tentunya, menempuh maligai bata rumah tangga yang insya Allah sakinah mawaddah. Amin. PR, kita harus memohon kepada Allah di titik-titik terakhir juga ya. Kapan kita bisa berbicara? Ternyata didengar ada 2 keluarga lagi Bu ya. Kembali Bu ya kepada anak-anak kita, apakah jalan terbaik anak-anak kita sekolahkan di pesantren, di pondok? Apakah itu suatu jawaban? Itu pilihan Bang Dik. Anak sekolah di mana tergantung mimpi apa yang kita sedang tanamkan kepadanya. Kita atau mereka? Kita bertanya kepada mereka, apa mimpimu? Tapi mimpi itu tidaklah berarti kalau dia tidak punya keyakinan yang kuat. Apa pentingnya dia dipaksa masuk pesantren? Apa pentingnya dia disekolahkan di sekolah yang bonafit? Kalau cahaya iman tidak ditanamkan. Tanamkan kecintaan di kolbunya. Maka dimanapun dia akan mencintai sekelilingnya. Terserah, jadi saya tidak menganjurkan orang, anak-anak, harus di pesantren, tidak. Harus di sekolah ini, tidak. Tapi carilah sekolah berdasarkan isyarat dari Allah. Maka jika kita mau bekerja, harus istikharah. Kita mau punya pasangan, kita istikharah. Kenapa untuk urusan anak kita tidak istikharah? Tapi ini unik juga nih Cafe Rumi Jakarta ini, menyatukan kita dari 2 sisi yang berbeda. Saya seniman, Buya seorang ulama. Kalau Buya memasukkan anak ke pesantren, tentu ada jalurnya ya. Kadang-kadang saya ini berpikir, saya ini seniman masukin anak ke pesantren, seperti saya jadi memaksa, seperti Jalil Gibran mengatakan, anak-anakmu bukanlah sayap-sayap yang patah. Gimana Buya? Betul Bang Dik. Kewajiban kita adalah mengembangkan sayapnya supaya mengepak. Maka kita tanya, kamu mau masuk kemana? Tapi ada masa-masa, ada suatu saat, orang tua itu tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Tapi jangan terbaik menurut orang tua. Tapi terbaik menurut bakat si anak. Kita kan sudah melihat anak kita kuat di bagian mana. Jika Bang Dik punya anak kuat di hafalan, bagus di analisa, masukkan dia di sekolah tahfiz yang bersanad. Jadi kuat kritiknya. Masukkan di sekolah-sekolah yang mengajarkan cara berpikir kritis. Baikkah itu pesantren yang ada bahsul masailnya, ada diskusinya, membaca kitabnya. Pesantren itu satu yang indah Bang Dik. Orang mengira pesantren itu cuma sarungan seperti saya, kopiah hitam. Anda salah besar. Pesantren itu adalah kebebasan berpikir yang luar biasa.
Di dunia pesantren, saya bisa memikirkan yang tidak dipikirkan oleh orang-orang di sekolah umum. Di pesantren kita berbicara hal-hal yang bagi orang awam itu tabu. Kita berbicara hal-hal yang paling detail dari aurat manusia. Kita membicarakan hal yang paling agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita membicarakan persoalan yang orang awam tidak mengerti. Pesantren luar biasa. Tapi carilah pesantren yang cocok tuh anak kita. Sekarang ada pesantren yang dikawinkan dengan umum, SMK. Tapi saya memilih kalau pesantren lebih baik fokus pada fikih, fokus pada akidah, atau fokus pada Quran dan tafsirnya. Karena yang dibutuhkan di masa depan adalah orang-orang yang bukan mengetahui segala hal, tapi orang yang mengetahui sebagian mendalam. Sebagian tapi mendalam. Suka saya itu, suka. Daripada banyak pengetahuan ingin dikagumi, lebih baik punya satu inti tapi semua orang membutuhkan itu ya Bu ya. Betul. Kita boleh mengetahui sesuatu banyak hal, sekedar wawasan. Tapi kita harus punya pengetahuan basic yang mendalam. Nah, coba anak kita diskusikan, kita ajak dia. Bukan karena Bang Dik seorang seniman, saya seorang yang belajar ilmu agama, lalu anak kita harus masuk sesuai selera kita, enggak. Kita tanya dia. Nanti dia sendiri akan menemukan jawabannya. Wallahu a'lam. Itu dari seorang ayah yang ulama, sekarang dari seorang ayah yang seniman. Nah, seni itu adalah keindahan. Dan keindahan itu awalnya sudah ada di surga. Lalu dia jatuh terpercik menetes ke bumi. Pada awalnya, bumi itu indah. Lalu turun manusia. Dan manusia membuat bumi menjadi porak-poranda, terkontaminasi. Al-Baqarah sudah menjelaskan itu. Kebersihan itu adalah keindahan. Keindahan itu sudah ditanamkan dari sekecil mungkin. Dan itu kita seret pelan-pelan, itu bagian daripada iman. Yeah. Iman itu kepada siapa? Tentu kepada Allah. Jadi sebenarnya orang yang kenal seni, kenal keindahan, dia jauh lebih cepat sampai harusnya menemui yang maha indah. Tapi kenapa tiba-tiba musik jadi haram? Bukankah desir angin juga adalah simfoni? Ya. Gemuruh air laut itu bukankah juga harmoni? Ya. Dan manusia itu menciptakan musik terinspirasi dari semua bunyi-bunyian itu, termasuk lighting ini terinspirasi dari matahari. Matahari itu ada jelmaan dari Dia yang maha bercahaya. Ya, jadi tolonglah apapun itu kita harus melibatkan keberadaan Sang Pencipta ya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong Bu ya, ini kalau kita udah belajar tasawuf, kita udah belajar marifat, kita seolah-olah ingin meninggalkan dunia, jadi tidak suka dunia lagi. Bahkan kadang-kadang mengabaikan syariat-syariat. Gimana yang benarnya Bu ya? Kita tidak meninggalkan dunia, Bang Dik. Dengan itu kita menaklukkan dunia justru ya. Itu jawabannya, Bang Dik. Lanjut Bu ya. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan akses dunia. Apa yang paling nikmat di dunia? Menikah. Rasulullah menikah. Setelah menikah, tidur. Rasulullah tidur. Alhamdulillah, kira menikah lagi. Apalagi makan. Rasulullah makan. Maka ketika ada orang datang kepada Nabi, aku ingin mengenal Allah, maka aku tidak mau lagi tidur malam hari. Aku tidak mau lagi menikah. Aku tidak mau lagi makan di siang hari. Apa kata Rasulullah? Aku paling bertakwa kepada Allah. Paling mengenal Allah. Justru dengan itu, karena itu, aku tetap menikah. Aku tetap makan di siang hari. Aku tetap tidur di malam hari. Jadi tidak ada hubungannya orang yang kenal Allah dengan tidak makan. Tidak ada. Tidak makan mungkin Anda tidak mau makan atau diet. Ya, tidak makan mungkin karena emang pantangan, kebanyakan makan yang berglukosa, lalu sekarang memantangkan diri. Tidak ada hubungannya. Tidak makan, urusannya sederhana. Billah amla. Kamu makan dengan Allah atau tidak. Jadi, ketika kita kenal kepada Allah, justru kita akan tambah dekat dengan alam semesta. Karena alam itu tanda adanya pencipta alam. Waktu tanda ada yang menghembuskan waktu. Fasilitas alam semesta ini sebenarnya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mirip dengan seni tadi Bang. Oleh karena itu,
Jangan kemudian terjebak oleh asumsi. Itu asumsi orang awam, bukan asumsi orang yang arif billah, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi punya kendaraan yang bagus, Bang Dik. Kendaraan di zaman itu kuda terbaik, ada onta terbaik, ada keledai terbaik. Itu Nabi punya semua. Nabi punya istri 9, bahkan 11, 13. Dan semuanya punya fasilitas yang sama. Artinya Rasulullah SAW bukan orang yang miskin. Rasulullah menggunakan fasilitas itu, tapi beliau tidak berlebihan. Beliau mengamalkan ayat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Jika raja-raja Romawi punya istri ratusan, punya gundik ribuan, beliau cukup dengan 9 istri. Itu untuk seorang rahmatan lil alamin sangat sedikit. Karena Rasulullah itu punya kekuatan dalam 2 hadis. 40 laki-laki. Di hadis yang lain 100 laki-laki. Saya ambil yang 100 laki-laki. Jika Nabi punya kekuatan 100 laki-laki, 1 laki-laki boleh menikahi 4 perempuan. Seharusnya Nabi punya istri 400, Bang Dik. Tapi Nabi cuma mengambil, anggaplah 10. 10% dari 100 berapa? Sedikit sekali. 10 dari 400 berapa? Rasulullah sangat minimalis. Beliau itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan fisik yang kuat. Untuk menikah butuh kekuatan fisik, dan Bang Dik lebih paham daripada saya. Tapi Rasulullah tidak memanfaatkan semuanya. Beliau menghabiskan, menyalurkan untuk hal yang lebih. Dan kita minta ampun kepada Allah dari asumsi-asumsi rendah kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang rendah, Rasulullah tidak sedemikian itu. Bab terakhir itu bahasannya memang untuk seluruh kru channel Rumi Jakarta ya, agar jangan takut gitu ya untuk menikah lagi dan menikah lagi. Terusin. Buya, kita sudah di penghujung pertanyaan-pertanyaan nih Buya. Kita mohon dengan kerendahan hati kasih ijazah amalan Buya untuk akhir zaman. Yang sederhana aja Buya, yang umum bisa mengamalkannya. Saya kan selalu pingin yang mudah-mudah aja Buya. Ijazah doa atau zikir akhir zaman. Sederhana Bang Dik. Ada 2 saja. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, hadisnya Hasan, la ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah, yang berarti tiada yang berhak disembah kecuali Allah, itu adalah bentengku. Man dakhala hisni amin amin adzabi. Siapa yang masuk ke bentengku, benteng la ilaha illallah, maka dia aman dari siksaku, aman dari cobaan-cobaan dariku, aman dari Dajjal, aman dari antek-anteknya Dajjal. Itu satu kuncian. Maka teman-teman, saya ijazahkan semua agar membaca la ilaha illallah pagi dan sore 100 kali. Itulah amalan tua yang dari dulu masa Nabi Adam dilestarikan oleh Nabi Musa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi afdalul zikri, zikir yang paling tinggi. Tidak ada lagi zikir yang lebih tinggi daripada kalimah ini. Namun supaya lebih dahsyat, jika ada guru mursyid di tempat kita, di negeri kita, di kota kita tinggal, di kampung kita berdomisili, mereka bersanad kepada Rasulullah, biar lebih berkah, ambil dari mereka. Jika kita berjodoh, kita mempelajarinya bersama, bertalqin bersama, insya Allah. Dan yang kedua, la ilaha illallah itu membakar kemusyrikan. Dan ini harus ada penawarnya di kolbu. Itulah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersalawatlah dengan nama ahadnya Allah. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Karena ini akhir zaman, mari bersalawat juga kepada pewarisnya. Karena pewarisnya adalah zuriatnya. Dan bersalawat kepada zuriat adalah salah satu kewajiban seorang pecinta Rasulullah. Kenapa dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya, Nabi mengajarkan, bacalah salawat, Qulu Allahumma salli ala Muhammad, wa ala alihi, wa azwajihi, ummahatil mu'minin, wa zurriyatih. Ya Allah, berikanlah salawat cinta, sayang,
rahmat kepada Nabi Muhammad, istri-istrinya, keluarganya, dan zuriatnya. Karena dalam darah zuriat mereka, ujungnya adalah Sayyidina Al-Mahdi. Zuriat Nabi terbagi dua, ada zuriat nasabi, zuriat nasab, ada zuriat ruhi. Secara ruh, mungkin nasabnya bukan nasab Ahlul Bait, tapi ruhaninya adalah al-ulama warasatul anbiya. Beliau sendirilah yang mengangkat bahwa ulama itu pewaris. Tidak ada ilmu waris mengatakan seseorang dapat warisan kecuali dia keluarga. Ini sudah cukup, teman-teman. Maka ini adalah kufu tertinggi. Apa arti kufu? Setara. Walaupun ada seorang yang awam, ahwal, tapi di kolbunya ada ma'rifatullah. Dia adalah orang zuriat Rasulullah secara ruhani. Kalam ini saya katakan bukan untuk membandingkan dengan para zuriat Rasulullah, para habaib. Para habaib adalah zuriat Rasulullah secara nasabi. Dan sungguh beruntung jika seorang zuriat Nabi secara nasab, dia juga mengenal Allah. Maka pada dirinya ada dua cahaya. Nur ala nur. Cahaya nasab. Cahaya ma'rifat. Maka kita wajib menghormati zuriat-zuriat Rasulullah. Baik nasabnya ataupun ilmunya. Bersolawatlah kepada Rasulullah. Istri-istrinya. Keluarganya. Dan zuriatnya. Dan sayyid zuriatnya. Penghulu zuriatnya adalah Al-Imam Al-Mahdi. Maka kita lengkapi dengan kalimat Allahumma ya ahad salli alal mahdi khalifatika ya ahad. Ya Allah yang maha esa, yang maha tunggal, sampaikan salam kami kepada imam akhir zaman, zuriat engkau, Al-Imam Al-Mahdi, khalifah engkau, ya Allah ya ahad. Semoga kita membersamai beliau di akhir zaman. Sepahit apapun, semoga tetap manis bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, insyaallah. Saya ini sebagai pembawa acara biasanya merangkum, meresum apa yang dikatakan oleh pembicara, tapi saya tidak mampu lah. Karena ini bukan sekedar wawasan, tapi ini adalah cakrawala ilmu. Dan dia tidak lagi didengar dalam pikiran, tapi menembus sampai ke qalbu. Anda sekali-sekali duduk di sini bersama beliau. Anda terasa mengambang entah di mana, di alam mana. Saya jujur ya, umur udah 53 tahun. Tapi saya punya sifat terbuka, menerima. Sehingga saya duduk di sini seperti ada di pesantren. Anda tahu pekerjaan saya, dunia banget. Luar biasa jadwalnya. Sebelum hadir, kontrak dulu. Bayangkan. Tapi sekarang akhir ini saya mengenal beliau, talim terus, ngaji terus. Saya bingung kapan saya bekerja. Setelah ini kita nanti akan ke Pamulang mengisi acara mungkin sampai malam. Pertanyaan kan, kapan saya mengurus anak istri? Tapi sesungguhnya yang mengurus saya saja bukan diri saya, tapi Allah. Maka hidup saya setelah mengenal Allah, Ar-Razzaq yang memberi rezeki, kok selesai semua soal. Alhamdulillah. Saya nggak tahu lah, kapan-kapan kita ngobrol ya. Saya bingung lah, ternyata rezeki itu bukan apa yang kita ikhtiarkan, tapi dari rasa syukur kita menikmati hidup ini, kesehatan ini, waktu ini. Teman-teman, sampai di sini aja perjumpaan kita. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya. Beneran, kita harus berguru. Gimana kalau gurunya selalu melakon? Kita lihat kok nggak ada sorbannya, gitu kan, nggak megang tasbih. Kita jadi bingung lagi kan gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya sudahlah, kita merendahkan hati sedar-rendahnya di hadapan yang tinggi. Mudah-mudahan yang maha tinggi akan menuntun kita mencari siapa guru-guru yang memiliki ketinggian ilmunya Allah yang maha tinggi. Saya atas nama seluruh kerabat kerja